Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Rehana Mizia. Rey, apa kabar? Baik, Celia apa kabar? Kabar baik tentunya. Tapi di siang hari ini sambil menemani pemirsa yang lagi makan siang, kita punya informasi apa aja di Apa Kabar Langsung Indonesia saja ya ke informasi pertama nih Celia dan juga pemirsa. Pemirsa, bangunan Majelis Taklim yang baru berdiri sebulan ambruk Minggu pagi dan mengakibatkan lebih dari 80 anggota Majelis Taklim menjadi korban luka maupun jiwa. Saat bangunan ambruk, Majelis Taklim Asobia di Kabupaten Bogor sedang menggelar kegiatan Maulid Nabi yang dihadiri lebih dari 150 orang dengan mayoritas perempuan. Suasana khidmat perayaan Maulid Nabi oleh Majelis Taklim Asobiah berubah menjadi histeria saat bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur Ciamas, Kabupaten Bogor ini ambruk Minggu pagi. Saat itu 150 anggota Majelis Taklim yang merupakan perempuan berdatangan ke gedung Majelis Taklim yang baru sebulan berdiri. Karena daya tampung terbatas, sebagian anggota Majelis Taklim tak bisa masuk dalam bangunan majelis, sehingga mereka berada di teras. Namun, teras bangunan berada di pinggiran tebing dan jumlah anggota Majelis Taklim saat itu melebihi kapasitas daya tampung teras. Teras pun ambrol dan tiang bangunan hancur sehingga bangunan 2 lantai itu runtuh. Warga pun berupaya mengevakuasi para korban. 85 orang dilarikan ke rumah sakit sementara 4 lainnya meninggal dunia. Sementara itu hingga Senin pagi tadi sejumlah warga yang menghadiri peringatan Maulid Nabi namun belum memeriksakan diri ke rumah sakit mendatangi posko kesehatan di sekitar lokasi kejadian bangunan Majelis Taklim yang ambruk. Mereka mengeluhkan sakit terutama di kaki, kepala, dan tangan. Mereka mengatakan terinjak-injak saat kepanikan terjadi. Mereka bercerita, tidak menyangka bangunan Majelis Taklim bakal ambruk karena merupakan bangunan baru dan tidak ada tanda-tanda sama sekali yang menunjukkan bangunan akan ambruk. Sementara itu pagi tadi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membesuk para korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor. Saat ini masih 14 orang yang dirawat di sana dan 3 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit wilayah Jakarta karena luka yang parah. Deddy Mulyadi menyatakan seluruh biaya perawatan korban ditanggung Pemda Jabar. Ia juga memperingatkan agar bangunan di lahan miring harus direncanakan dan dibangun sesuai aturan. Dan saya lihat seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta karena problem kecelakaannya sangat akut. Ada yang pulang untuk berobat jalan atau dirawat di bengkel tulang karena itu kan masyarakat diberikan ruang untuk itu. Yang penting semuanya sembuh. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar ya. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik. Harapannya ke depan ya kita selalu mempertimbangkan kapasitas bangunan itu harus punya kapasitasnya. Kalau kapasitas 30 tidak boleh diisi oleh 100 atau 200 orang. Yang kedua, konstruksi bangunan apalagi di daerah tebing, di daerah curam harus mempertimbangkan kualitas ya. Mungkin karena bikin bangunan bisa jadi corannya nggak begitu kokoh ya. Untuk korban jiwa atas peristiwa ini tercatat atas nama Ulan, Irmi, Nurhayati, dan Yuli. Gubernur Jawa Barat menyatakan polisi saat ini sedang menyelidiki insiden ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Adapun pemirsa, seorang anggota Majelis Taklim Asobia yang terinjak-injak atau menjadi korban ini saat bangunan Majelis Taklim ambruk menceritakan detik-detik kengerian yang terjadi. Ia mengatakan pemirsa tidak ada tanda-tanda bangunan akan roboh dan menimpa puluhan anggota Majelis Taklim. Ia juga mendatangi posko kesehatan pagi tadi setelah merasakan sakit di kakinya dan belum sempat memeriksakan diri ke rumah sakit karena panik. Yang dirasa sakit apa? Iya, kaki sebelah. Terus?
Udah dibawa ke rumah sakit? Belum. Kenapa? Ya langsung pulang panik. Oh, panik. Iya, panik lihat darah gitu lah. Berarti ibu pas kejadian ada? Ada. Lagi apa? Iya, pas mau pulang dari pas kecelakaan itu. Ibu datang sama siapa waktu itu? Apa? Datang sama siapa? Datangnya banyak kan? Orang ya, Iya, rombongan. Iya, sama saudara-saudara. Oh, saudara-saudara. Iya. Saudaranya yang lain gimana? Saudara Kondisi? sebelah lagi mah enggak, alhamdulillah. Nggak kita doang, ibu nggak bisa bangun. Oh. Iya, kram. Oh, Bu, bisa diceritain nggak sedikit aja waktu kejadian gimana sih, maaf? Kalau kejadian, iya pas ngeliat gerbang itu apa tembok mau gebrak itu, ibu pas bangun teh ibu ngeliat di atas, takut ke itu, cuman ke bawah. Pas gitu ibu lari aja, ibu sampein kaki diinjak-injak terus. Oh, kaki ibu kena injak? Diinjak itu. Oh, diinjak. Pada mau keluar. Berapa orang Bu kira-kira waktu itu? Kan? Berapa kira-kira aja? Kira-kira? Banyak sih, penuh. Ya, ada 200 lebih ya. Iya. Banyak ya Bu ya? Malah yang udah banyak di dalam juga belum datang semua. Belum pada turun, belum. Itu dari desa mana aja sih Bu? Dari desa mana aja yang datang teh? Pokoknya itu kan namanya juga diundang ya. Banyak lah sekitar banyak kan. Banyak ya? Ibu posisi waktu itu lagi di dalam atau lagi di luar? Belum ada. Ibu pas posisinya belum ada? Iya. Lagi baru mau datang apa gimana? Iya. Polisi kan? Enggak ya, ibu posisinya. Oh, posisinya. Iya, ibu lagi di dalam. Ibu posisinya kan di dalam, di depannya, Oh, bukan di di dalamnya, depan. di depan. Iya, pas di depan, ibu naik, teriak-teriak, ngeliat ini anak ini nih, si teteh ini kondisinya banyak berdarah gitu ya. Aduh, gimana ini? Saya panik. Lihat untungnya anak nggak turun ke bawah, nggak ada di atas. Itu seperti ini nggak Bu? Bunyi kretek-kretek dulu atau langsung aja? Langsung 3 kali lah. 3 kali itunya longsornya. Pertama gerbang itu, pas di dalamnya, pas itu di atas atapnya. Oh, gitu. Itu posisi di atas semua Bu ya? Iya. Itu teh acaranya udah dimulai Bu? Udah. Oh, udah berjalan ya? Sudah berjalan. Udah berdoa. Udah berapa menit langsung itu kirain ibu Lini gitu ya. Bukan. Masih mengenai bangunan yang ambruk di Bogor, pemirsa, di mana sebuah bangunan majelis taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk pada Minggu pagi. Puluhan jemaah terluka dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Dan berikut laporan langsung yang sudah dibona dari Faisal Rinaldi dan juru kamera Dimas Ramadan. Ya pemirsa, sebuah bangunan majelis taklim di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi ambruk saat mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi terkini bangunan majelis taklim ini yang kemarin pagi sempat ambruk saat mengadakan majelis. Ini Anda bisa lihat pemirsa, kondisinya terkini untuk reruntuhan daripada bangunan ini masih tersisa puing-puing bebatuan tembok ini masih tersisa di bagian bawah, karena untuk bangunan ini memang terdapat 2 lantai dan lantai 2-nya yang ambruk pada Minggu pagi kemarin. Nah, kemudian pemirsa, dapat kami informasikan pula dalam peristiwa yang tragis ini ada lebih dari 80 orang yang menjadi korban atas peristiwa runtuhnya atau robohnya bangunan majelis taklim ini. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan menanyakan sedikit kepada pemilik majelis taklim ini sebenarnya dari kapan bangunan ini telah dibangun dan kemudian juga sebenarnya kapasitasnya berapa orang sih untuk majelis ini. Halo Pak, boleh tanya-tanya Pak? Izin Pak, mungkin boleh disampaikan Pak, untuk majelis taklim ini bangunannya sudah dibangun sejak kapan sih Pak? Majelis taklim ini dibangun 6 bulan yang lalu ya. Dari sesudah Lebaran saya bangun majelis taklim ini. Memang kapasitas untuk 150 orang, namun ya masalah kejadian kemarin itu karena memang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun selaku pemilik majelis taklim ini ya kita akan sadar dengan kejadian seperti ini. Pak, saat ini kan lantai 2-nya sudah tak tersisa nih. Apakah kemarin saat kejadian
langsung rubuh seperti ini kah atau separuh atau sebagaimana Pak? Waktu kejadian kemarin ini cuma runtuhnya separuh, namun kami menghimbau takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan, maka kami musyawarah dari Pak Dandim kemarin, lebih baik kita rubuhin semua aja untuk menjaga keselamatan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Pemirsa, memang dalam peristiwa tragis kemarin yang tadi kami sebutkan ada sekitar lebih dari 80 orang yang menjadi korban atas peristiwa runtuhnya atau robohnya bangunan Majelis Taklim ini. Dari total keseluruhan 4 diantaranya meninggal dunia setelah mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Dan untuk saat ini korban meninggal dunia juga sudah dipulangkan ke keluarga untuk dimakamkan, dan juga untuk korban yang saat ini luka-luka, puluhan korban luka-luka tengah menjalani perawatan medis dan juga penanganan lebih lanjut di rumah sakit dan juga sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Dimas TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Agama Nazaruddin Umar ini mendatangi sejumlah rumah sakit di Kota Bogor yang merawat korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di wilayah Kabupaten Bogor pada Minggu sore. Dalam kunjungan itu, pemirsa, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus keprihatinan atas musibah ambruknya bangunan yang menimpa jemaah Majelis Taklim Asobiah di Kampung Ciapus, Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ia juga menegaskan Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, untuk membantu renovasi bangunan Majelis Taklim yang rusak akibat insiden tersebut. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memastikan akan memberikan perhatian penuh agar para korban mendapat penanganan terbaik serta menjamin keamanan fasilitas keagamaan di masyarakat ke depan. Ikut berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami kunjungi semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya. Lantas bagaimana pemirsa situasi terkini pasca ambruknya bangunan Majelis Taklim di Kampung Ciapus, Kompas, Bogor, Jawa Barat? Sudah terhubung bersama dengan kami, ada Yunike Suwandi yang sudah ada di lokasi. Yunike, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa TV One. Ini dia TKP tempat kejadian perkara setelah ambruknya bangunan Majelis Taklim kemarin Minggu pagi, kira-kira pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, pemirsa. Kalau Anda bertanya, Rehana, mengenai bagaimana update dari sekarang, ini kondisinya adalah masih ada beberapa petugas yang berjaga-jaga begitu, karena khawatir bangunan tersebut masih ada ambruk susulan begitu ya, karena mengingat memang penyebab dari ambruknya Majelis Taklim ini kemarin karena over kapasitas dan juga fondasi yang kurang kokoh begitu. Dan juga pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda bahwa puing-puing ini juga masih ada di sini dan terlihat beton-beton dan juga fondasi-fondasi seperti kayu itu mendominasi di sini pemirsa. Dan juga ambruknya kemarin itu over kapasitas karena yang biasanya hanya menampung, menurut kesaksian warga biasanya hanya menampung 30 warga begitu yang melakukan ibadah di Majelis Taklim Asobiah ini. Namun kemarin karena adanya perayaan Maulid Nabi pada hari Minggu pagi, maka warga yang ikut ini jauh lebih banyak, bahkan hampir menyentuh angka 200. Itu yang dikatakan sendiri oleh Kapolsek Ciomas, yakni Kompol Irwan. Dan juga pemirsa, untuk para korban ini yang tertimpa insiden kemarin hari, ini sudah dilarikan ke beberapa rumah sakit
ataupun klinik yang disediakan di dekat ke tempat kejadian perkara, pemirsa. Nah, dan juga untuk rumah sakitnya yakni ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Rumah Sakit PMI, Rumah Sakit UMI, dan juga Rumah Sakit Medika Dramaga. Dan juga pemirsa terkait dengan korban, ini menurut data yang dikatakan oleh pihak BPBD Kabupaten Bogor, ini totalnya ada 89 korban dan 4 diantaranya ini meninggal dunia. Dan juga pemirsa dari korban-korban tersebut juga terbagi baik di klinik ataupun puskesmas setempat ataupun juga di rumah sakit yang tadi sudah saya sebutkan. Dan juga pemirsa, saat ini kondisinya bangunan ini sudah bersih, sudah selesai dievakuasi dan juga sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dan sudah diberi tanda garis polisi. Sementara itu, Celia, Rehana, dan juga pemirsa TV yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, Yuni Keswandi, kalau kami bisa melihat dari gambar di sini, Anda mungkin bisa jelaskan apakah lokasi tempat kejadian perkara ini berdekatan dengan pemukiman warga dan bagaimana kemudian nantinya mobilitas warga di sekitar sana? Ya, baik Celia dan juga Rehana dan juga pemirsa TV One, benar sekali yang Anda katakan bahwa lokasi majelis taklim ini dekat dengan pemukiman warga, pemirsa, yang bisa Anda lihat bahwa banyak rumah-rumah warga, bahkan bisa dikatakan sangat dekat dengan tempat kejadian perkara bangunan majelis taklim tersebut. Tadi Celia, kami juga sudah berusaha untuk mencari warga ataupun saksi mata atau bahkan korban yang akan kami ajak untuk berbincang begitu. Namun memang seperti kesaksian dari beberapa warga setempat ini, para korban ini sedang dilakukan trauma healing dan juga sedang berada di posko terdekat. Dan juga pemirsa, ini masih banyaknya warga yang melihat keadaan di tempat ini, pemirsa, dan juga adanya para petugas yang berjaga di tempat ini itu untuk menghindari adanya bangunan lainnya yang runtuh ataupun warga yang bisa dikatakan terperosok ke bawah begitu, Celia. Baik, Yuni Keswandi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Polres Mojokerto melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penemuan jasad yang dimutilasi di kawasan Hutan Pacet, Mojokerto. Olah TKP ini dilakukan polisi di salah satu rumah kos di wilayah Surabaya pada Minggu sore setelah polisi berhasil menangkap seorang terduga pelaku. Tim Inafis Polres Mojokerto melakukan olah TKP di rumah kos terduga pelaku di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu sore. Dalam olah TKP, polisi menyita sejumlah barang dari lokasi, yaitu bantal, guling, sapu, dan juga cikrak yang terdapat bercak darah. Olah TKP ini dilakukan untuk menindaklanjuti penangkapan terduga pelaku yang berinisial AV. Adapun pemirsa, AV ditangkap polisi pada Minggu dini hari di rumah kosnya. Kini kamar kos terduga pelaku telah diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Polres Mojokerto. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Mojokerto, di mana tim gabungan Polda Jatim dan Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap potongan kaki dan puluhan daging yang membusuk di semak-semak kawasan Tahura Raden Surjo, Jalan Raya Pacet, Cengkar, Kota Batu. Dari hasil identifikasi Lapor Polda Jawa Timur, potongan bagian tubuh tersebut diduga kuat merupakan milik korban atas nama Tiara Angelina Saraswati, berusia 25 tahun, seorang mahasiswi Trunojoyo, Madura. Sedangkan tersangka diduga kuat merupakan kekasih korban yang dengan keji memutilasi di kamar kos di daerah lingkungan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, lalu dibuang di kawasan Taman Hutan Raden Suryo. Sebelumnya pemirsa, seorang warga Dusun Pacet Selatan, Suliswanto, menemukan potongan kaki manusia dan beberapa potongan daging ketika tengah mencari rumput untuk pakan ternaknya.
Pasca terungkapnya identitas korban, pemirsa, oleh Satreskrim Polres Mojokerto, rumah korban dimutilasi ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terlihat sepi dari aktivitas warga. Usai terungkapnya identitas TAS yang menjadi korban mutilasi di jalur Pacet, Cangar, Mojokerto, Jawa Timur beberapa hari lalu, rumah korban di Desa Made Kidul, Kecamatan Lamongan terpantau sepi. Sebelumnya, dari informasi di media, polisi berhasil mengungkap identitas korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di semak-semak. Kepala Desa Made, Eko Widianto mengatakan, hingga kini belum ada informasi resmi terkait apakah benar warganya yang menjadi korban mutilasi. Pihaknya sudah datang ke rumah orang tua yang diduga menjadi korban. Saat itu, ia ingin mencocokkan alamat dan nama orang tua korban untuk memastikan soal kebenaran alamat rumah korban. Kan dari mana? Mungkin dari sidik jari saja, mungkin saya tahu. Tapi yang hanya berdasarkan data nama dan orang tuanya kok betul di sini. Tapi kalau melihat fotonya sendiri itu memang benar Tiara warga Made, Pak ya? Saya sendiri ya belum secara kenal penduduk saya banyak, jadi ya apal, tapi informasinya itu. Sementara itu, meski sudah terungkap identitas korban, Ketua RT maupun Ketua RW dan Kepala Desa Made masih menunggu kepastian informasi selanjutnya dari pihak keluarga korban. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One, mengabarkan. Iya, itu dapat cover dari mana, Mbak? Masih mengenai kasus mutilasi, pemirsa, di mana korban, yakni adalah TAS yang jasadnya ditemukan di semak-semak Dusun Pacet Selatan, Kabupaten Mojokerto, terungkap memiliki latar belakang asmara hingga ekonomi. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan pelaku Alfi Maulana asal Labuan Batu, Sumatera Utara, menghabisi nyawa kekasihnya TAS, warga Lamongan. Hubungan keduanya sudah terjalin sekitar 4 tahun, namun tanpa status resmi. Sehingga motif diawali persoalan asmara, kemudian tuntutan ekonomi yang mengakibatkan rasa kesal yang berlebihan. Peristiwa terjadi pada tanggal 31 Agustus dini hari. Saat itu, korban sedang naik ke lantai atas rumah kos. Tersangka pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang sudah dipersiapkan pelaku. Setelah mengambil pisau, pelaku langsung menikam leher korban hingga tewas. Melihat korban sudah tewas, pelaku lalu melakukan aksinya dengan menguliti dan memutilasi tubuh korban. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah bangunan usaha tempat makanan siap saji di kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan ludes terbakar pada hari Minggu malam. Belum diketahui penyebab pasti pemicu kebakaran ini, diduga konsleting listrik. Sebanyak 12 unit serta 52 personil damkar Jakarta Selatan berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap sejumlah bangunan usaha di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Yanuar, api ini terlihat berkobar hebat di sejumlah bangunan usaha tempat makan siap saji yang sudah tutup saat dirinya tengah menyiram tanaman di tengah pembatas jalan. Belum diketahui pemicu kebakaran ini, namun diduga akibat konsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Sementara pemirsa, arus lalu lintas di sekitar lokasi ditutup sementara selama proses pemadaman petugas ketika terjadinya kebakaran di sejumlah bangunan usaha tempat makan siap saji. Sementara itu pemirsa, pada pagi hari tadi terjadi kemacetan parah, tepatnya di ruas Jalan Fatmawati Raya Cilandak, Jakarta Selatan di tengah upaya pemadaman sejumlah kios yang terbakar dini hari tadi.
Arus lalu lintas dari Pondok Bambu maupun Lebak Bulus tertahan saat melintasi kolong halte MRT Cipete Raya. Pengguna jalan hanya bisa melintasi satu jalur karena jalur lainnya digunakan armada pengangkut air dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat, Jakarta Selatan. Petugas pagi tadi masih terlihat berupaya memadamkan sisa-sisa api di sejumlah kios. Kemacetan khas Senin pagi pun pemirsa sampai mengular 1 km atau sampai persimpangan Jalan Fatmawati Simatupang. Ya pemirsa, sementara itu tim damkar berhasil memadamkan sepenuhnya kebakaran yang melanda pusat kuliner Cipete Selatan, Cilandak. Namun hingga pagi tadi pemirsa, tim damkar masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang berpotensi kembali membakar lokasi. Nampak garis polisi terpasang pagi tadi di sekitar lokasi kebakaran sebagai pembatas penyelidikan. Kebakaran ini menghancurkan 3 bangunan dengan belasan kios yang total luasnya 1.000 meter persegi. Diduga arus pendek listrik menjadi pemicu kebakaran. Pemirsa, kita beralih ke Bogor, Jawa Barat. Kali ini kebakaran menghanguskan sebuah kios pecel lele di Kampung Pabuaran Tengah, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu dini hari. 2 orang tewas akibat musibah ini. Terjadi musibah kebakaran di Api menghanguskan sebuah kios pecel lele di Kampung Pabuaran Tengah, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 orang pemilik kios yang merupakan ibu dan anak meninggal dunia karena terjebak di dalam kios saat api membakar habis kios mereka ini. Api pertama kali muncul di bagian tengah dan dengan cepat membesar dan melahap seisi kios. Jenazah keduanya pun kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sama anaknya. Oh, umuran berapa yang ibu-ibu itu, Pak? Itu mungkin sekitar 5-6. Itu yang pemilik kios apa gimana, Pak? Pemiliknya. Itu kejadiannya menurut keterangan ada dari apa, Pak? Itu kejadiannya kan memang bakarnya di dalam ya, kurang tahu apa listrik atau gimana ya. Belum diketahui penyebabnya ya. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, tim Reskrim Polsek Gunung Putri masih melakukan penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Parulian, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu dan kedua anaknya ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui motif kematian tersebut. Warga Kampung Jaya Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang wanita dan 2 anaknya yang tewas di dalam kamar kontrakannya pada Sabtu pagi. Jasad ketiga korban ditemukan pertama kali oleh sang suami saat pulang kerja. Diduga sang ibu mengakhiri hidupnya, sementara anak tertua korban ditemukan tak bernyawa dalam posisi tertelungkup di kasur, sedangkan adiknya yang masih bayi meninggal di atas lantai. Polisi menemukan adanya luka di bagian leher, sementara kondisi rumah dalam posisi terkunci dari dalam. Tim Inavis dari Satreskrim Polresta Bandung juga menemukan surat wasiat yang diduga ditulis oleh korban berisi curahan hati masalah ekonomi rumah tangga dan permintaan maaf kepada kedua anak yang meninggal dunia. Dan kami juga menemukan dari hasil olah TKP ada surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga mungkin korban yang isinya adalah menceritakan terkait dengan permasalahan keluarga dan permintaan maaf kepada keluarga beserta kepada kedua anak korban yang meninggal dunia. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban serta tetangga sekitar. Adapun
Motif kematian korban masih terus didalami. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Seorang ibu ditemukan tewas bersama kedua anaknya di sebuah rumah kontrakan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru sudah ada rekan kami Suhendar di sana. Suhendar, apakah motif pasti dari kematian korban ini sudah diketahui? Baik, terima kasih Rihana dan Mr. Iwan. Saya berada di lokasi tempat di mana rumah kediaman dari dengan cara dibunuh dan bunuh diri. Dapat dikabarkan bahwa saat ini polisi masih mendalami bagaimana dari melakukan nekatnya, yaitu dengan membunuh. Jadi saat ini motifnya masih didalami oleh kepolisian. Saya kabarkan juga bahwa saat kejadian pertama kali ditemukan kedua jenazah ini berawal dari ketika saat orang tua suami dari korban sendiri pulang kerja pada pukul 4 pagi, kemudian dia melihat kondisi rumah yang ada di belakang ini dalam terkunci rapat, sampai di ketuk-ketuk juga tidak ada kaitan dan akhirnya didobrak dan ditemukanlah jenazah ibunya dalam kondisi menggantung di pintu. Sementara kedua anaknya terlihat sudah meninggal, yang satu di lantai, yang satu di atas masjid sendiri. Selain itu dapat saya kabarkan juga ya, bahwa saat kejadian itu polisi selain menemukan kedua jenazah ini juga menemukan surat yang ditulis oleh ibu korban sendiri, yang intinya dalam surat itu dia mengeluh kesah dengan kondisi ekonomi yang dia alami selama ini. Jadi dia minta untuk mengakhiri kedua anaknya agar anaknya tersebut tidak mengalami kesusahan yang dia alami saat ini. Jadi akhirnya si ibu korban itu nekat mengakhiri kedua anaknya dengan cara dijerat pakai tambang. Dan setelah itu si ibu korban sendiri akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, dari itu sendiri dia mengaku bahwa dia merasa misalkan kedua anaknya itu tidak mengalami kesusahan di dunia, tapi dia selamat dan bisa masuk ke dalam surga. Demikian ya. Baik, Suhendar, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, seorang pria lansia di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka bacokan. Korban bernama Rusman ditemukan tewas terkapar di area semak-semak di sekitar rumahnya di Keramasan Kertapati, Kota Palembang. Petugas dari Polrestabes Palembang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan sejumlah luka bacok di tubuh korban. Diduga Rusman menjadi korban pembunuhan. Kini kasus dugaan pembunuhan ini masih ditangani pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lainnya dari wilayah Tangerang. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi tangan seorang karyawan pabrik kerupuk Bangka terjepit mesin pengaduk adonan di Gang Madu 1 Pinang, Kota Tangerang, Banten. Seorang pekerja pabrik kerupuk Bangka yang tersangkut mesin penggilingan adonan saat menggiling adonan kerupuk di Gang Damai 1 Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin pagi dievakuasi tangannya oleh petugas Pos Damkar Pinang. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menggunakan 2 dongkrak mobil untuk mengangkat besi mesin penggiling yang menjepit tangan karyawan tersebut. Selain itu, karena kondisi jari tangan yang sudah remuk dan juga bengkak, petugas sangat berhati-hati saat melakukan pemotongan besi dari mesin penggiling. Setelah 2 jam dengan dibantu 2 dongkrak mobil dan gerinda,
Akhirnya petugas bisa selamatkan tangan pekerja tersebut meskipun jari tangannya remuk akibat terjepit mesin penggiling. Perusahaan kerupuk itu ke kantor, minta tolong sama damkar buat evakuasi karyawan yang kejepit tangannya sama mesin adonan. Untuk evakuasi sekitar 2 jam kurang lebih. Selanjutnya, karyawan pabrik yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan medis. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sekelompok pemuda yang sedang balapan lari menabrak pengendara lain yang sedang melintas di dekat alun-alun Kota Blora. Insiden itu terekam oleh kamera warga. Inilah detik-detik terjadinya tabrakan antara sekelompok pemuda yang sedang balapan liar dengan pengendara lain yang sedang melintas. Rekaman ini sempat ramai di media sosial dan polisi bergerak cepat menangkap pemuda yang menggelar balapan liar di tengah jalanan padat. Polisi mengaku tak menyangka bahwa lokasi kejadian, terutama Jalan Pemuda, sudah sering dipakai balapan liar hampir setiap malam. Polisian akan terus meningkatkan intensitas razia untuk mencegah dan mengantisipasi balap liar. Kita beralih ke Cilincing, Jakarta Utara, pemirsa, di mana aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku yang melihat penjaga warung tengah tertidur pulas itu langsung masuk dan mencuri uang yang tersimpan di dalam kotak. Aksi pencurian itu diketahui oleh korban setelah terbangun dan melihat beberapa barang dagangannya berantakan serta kotak penyimpanan uangnya sudah tidak ada di tempatnya. Menurut korban, pelaku diduga berjumlah 2 orang, di mana satu di antaranya bertugas menjaga motor dan satu lainnya mencuri uang hasil jualan milik warga. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Beralih ke informasi lain untuk Anda pemirsa dari wilayah Brebes, pencurian sepeda motor di halaman parkir tempat gym atau senam di Brebes, Jawa Tengah viral di media sosial setelah aksinya terekam kamera CCTV. Seorang ibu bernama Yanti yang datang ke tempat senam memarkirkan sepeda motor dan ditinggal untuk mengikuti latihan senam. Namun, baru beberapa menit ditinggal ke lantai atas untuk mengikuti latihan senam oleh pemiliknya, 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor masuk ke halaman parkir dan mencuri motor milik korban. Dalam rekaman CCTV terlihat, hanya dalam hitungan detik sepeda motor berhasil dibawa kabur pelaku ke arah timur. Korban baru mengetahui sepeda motor hilang pada Sabtu malam sekitar pukul 7 saat bersama rekannya yang lain turun dari lantai atas usai mengikuti senam. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa dari Lampung. Kali ini hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tanggambus, Lampung mengakibatkan longsor di ruas jalan lintas Limau, Kota Agung Timur. Terdapat 2 titik yang tertimbun longsor dengan material tanah, batu, dan kayu setinggi lebih dari 2 meter menutup jalan sepanjang belasan meter. Bencana longsor ini mengakibatkan arus transportasi lumpuh total. Akibat peristiwa itu, sebuah mobil truk PLN terjebak di antara 2 titik longsor. Kendaraan tersebut pemirsa tidak bisa bergerak dan harus menunggu akses jalan kembali terbuka.
Ini mobil PLN terjebak, ke sana nggak bisa, ke situ nggak bisa. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ya ini adalah mengenai halte Transjakarta, di mana halte Transjakarta Sentral Senen mulai beroperasi secara fungsional. Hari ini usai melakukan revitalisasi, kini halte Sentral Senen berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali meresmikan salah satu halte Transjakarta yang hangus pasca terjadi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Usai melakukan revitalisasi, kini halte Senen Sentral ini diresmikan menjadi halte Jaga Jakarta yang sudah mulai beroperasi secara fungsional. Pramono menegaskan pergantian nama tersebut untuk menghimbau masyarakat Jakarta agar sama-sama menjaga dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Adapun proses perbaikan berlangsung kurang dari 7 hari usai yang diharapkan agar dapat kembali menunjang alternatif transportasi warga Jakarta. Ya, pemirsa, masih mengenai revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana halte Transjakarta yang terletak di Bundaran Senayan hingga halte Polda Metro Jaya juga sudah kembali beroperasi. Sebelumnya pemirsa, halte-halte tersebut mengalami kerusakan parah akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Setelah melalui proses perbaikan yang cukup panjang, halte Bundaran Senayan, halte Senayan Bank DKI hingga halte Polda Metro Jaya resmi kembali melayani penumpang. Ketiga halte ini menjadi salah satu titik penting mobilitas warga di jalur Sudirman. Pada Senin pagi, penumpang sudah bisa turun dan naik dari halte ini meskipun perbaikan masih belum sepenuhnya selesai. Dengan beroperasinya kembali halte Bundaran Senayan dan Polda Metro Jaya, masyarakat diharapkan dapat merasakan kemudahan transportasi publik sekaligus mengurangi kemacetan di jalur utama ibu kota. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai tunjangan rumah DPRD, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespon soal tunjangan rumah DPRD DKI sebesar 70 juta rupiah yang sempat didemo warga lantaran dinilai tunjangan tersebut terlalu tinggi. Selain telah berkomunikasi, Pramono pun mengaku masih menunggu keputusan DPRD DKI terkait besaran tunjangan tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu merespon soal tunjangan rumah DPRD DKI sebesar 70 juta rupiah yang sempat didemo warga lantaran dinilai terlalu tinggi. Selain telah berkomunikasi, Pramono pun mengaku masih menunggu keputusan DPRD DKI terkait besaran tunjangan itu. Pramono pun belum memastikan apakah aturan lama soal tunjangan tersebut akan tetap berlaku atau direvisi pada masa kepemimpinannya. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Jakarta ini menggelar rapat pimpinan khusus hari ini. Agenda utama rapat hari ini adalah menyampaikan pendapat umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026. Selain itu, rapat hari ini juga membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi perseroan terbatas Air Minum Jaya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Solidaritas Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibu. Masih mengenai tunjangan DPRD, pemirsa, tidak hanya tunjangan perumahan DPRD Jakarta, angka tunjangan perumahan DPRD provinsi lain pun juga bernilai fantastis. Dan berikut pemirsa kami sajikan 5 provinsi dengan tunjangan DPRD terbesar. Jawa Tengah, pemirsa, menjadi provinsi dengan tunjangan ketua legislatornya tertinggi hingga mencapai hampir 80 juta rupiah. Meskipun anggotanya hanya mendapat hampir 48 juta rupiah. Jakarta berada di posisi kedua, diikuti oleh Jawa Barat dengan rentang housing allowance 62 juta hingga 71 juta rupiah. Tunjangan perumahan ketua DPRD Sumatera Utara mencapai 60 juta dan Jawa Timur hampir 58 juta rupiah. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Di tengah hiruk-pikuk kota Pangkal Pinang, ada satu sajian khas yang menggugah selera dan selalu berhasil mencuri perhatian pecinta kuliner, yaitu soto koya khas Pulau Bangka. Berbeda dengan soto dari daerah lain, soto koya khas Pangkal Pinang ini menyuguhkan sensasi rasa gurih yang kaya rempah, ditambah taburan koya yang melimpah, menyajikan sajian istimewa yang cocok dinikmati kapan saja. Ini nih soto koya khas Pangkal Pinang yang menyuguhkan sensasi rasa gurih kaya rempah ditambah taburan koya yang melimpah. Soto koya merupakan perpaduan sempurna antara kuah kaldu ayam yang bening dengan aroma rempah yang tajam. Namun yang membuat soto ini benar-benar berbeda adalah koya, taburan halus dari kerupuk udang dan bawang putih goreng yang ditumbuk halus. Koya memberikan rasa gurih yang unik dan juga tekstur kering yang kontras dengan kuah panas. Soto koya tak hanya menjadi menu sarapan favorit, tetapi juga pilihan makan siang atau malam yang menghangatkan. Kuah yang ringan membuatnya tak terasa berat namun tetap mengenyangkan. Bahkan saat musim hujan, semangkuk soto koya hangat terasa seperti pelukan hangat yang memanjakan lidah dan juga perut. Soto koya disajikan dengan bahan ayam suwir, toge, kol, bihun, bawang goreng, seledri, dan juga telur rebus. Cara penyajian dimulai dengan menata ayam suwir, toge, kol, dan juga bihun dalam mangkuk, lalu disiram dengan kuah kaldu. Setelah itu, tambahkan seledri, bawang goreng, telur rebus, kemudian ditaburi koya sebagai sentuhan akhir. Soto koya di sini benar-benar rasanya itu enak, terus seger, terus koyanya tuh benar-benar berasa, terus mata yang tadi lagi ngantuk nih langsung melek, luar biasa. Nah di sini juga soto koya itu ada campuran kubis, terus kecambah, terus soun, dikasih juga sama koyanya. Koya itu terbuat dari bawang putih sama kerupuk udang. Nah, jika Anda sedang berkunjung ke Pangkal Pinang atau sekedar ingin menikmati kuliner khas daerah yang penuh cita rasa, soto koya adalah pilihan yang tak boleh dilewatkan. Lezat, gurih, dan cocok untuk segala waktu, itulah pesona soto koya khas Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Oke, setelah melihat lezatnya soto koya, kita akan ajak Anda berkeliling lagi menuju ke Kulon Progo, Yogyakarta, pemirsa. Kali ini, suasana meriah mewarnai gelaran lomba kambing yang diselenggarakan di Kulon Progo, Yogyakarta, bertajuk Piala Gubernur Hamengkubuwono ke-10 pada akhir pekan ini. Ratusan peternak dari berbagai kecamatan hadir untuk menampilkan kambing unggulan mereka, mulai dari jenis peranakan Etawa, PE, hingga kambing lokal. Inilah suasana kontes kambing peranakan Etawa, ras Kaligesing, dan domba tingkat nasional bertajuk Piala Gubernur HP 10 di kawasan Jogja Agro Park, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Tak hanya diikuti oleh dalam negeri saja, namun banyak peserta dari negara tetangga seperti Malaysia mengikuti ajang bergengsi ini.
Adapun kontes ini ada 5 kategori lomba berdasarkan kelas kambing PE, mulai kelas A hingga kelas E, baik untuk jantan maupun betina, dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Penilaian sendiri meliputi dari keindahan bulu, telinga, kepala, tinggi badan, ekor, pola warna, serta keserasian. Setidaknya ada 12 parameter yang harus dinilai. Ya, dari kami selaku peternak memang menginginkan kontes seperti ini biar mungkin kemarin-kemarin kan harga kambing wah lumayan mengerikan lah Mas, mengerikan. Itu rasanya ya enggak gimana lah dengan adanya kontes begini mungkin harga kambing bisa naik ya untuk menguntungkan peternak-peternak lah. Kambing PE sendiri merupakan hasil kawin silang antara kambing Etawa dan kambing lokal. Kambing PE dikenal lebih adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan di Indonesia. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang pemirsa. Relawan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy ini memasuki pelabuhan Sidi Bou Said. Kedatangan relawan untuk memastikan pemirsa kapal-kapal yang akan berlayar ke Gaza dalam kondisi prima. 3 hari menjelang keberangkatan menuju Gaza, puluhan relawan asal Indonesia memeriksa sejumlah kapal dan memastikan kapal-kapal yang ditumpangi dalam kondisi prima. Sejumlah relawan dan juga menguji kesiapan kapal dalam pelayaran. Gerakan kemanusiaan yang digagas Global Sumut Flotilla mendapat dukungan penuh dari warga Tunisia dan masyarakat dunia. Gerakan ini diharapkan mampu membuka mata dunia agar Palestina terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Ya, jadi karena selama ini bantuan kemanusiaan ke Palestina ini kan mengalami kesulitan untuk masuk ke sana. Pernah dicoba juga kemarin lewat jalur darat, juga mengalami kesulitan. Maka hari ini bersama dengan gerakan Global Sumut Flotilla ini kita ikut serta dari 44 negara. Indonesia hari ini menyumbangkan 7 kapal. Kami dari Samira Travel menyumbangkan 1 kapal untuk gerakan Sumut Flotilla ini. Pemirsa, kita akan ajak Anda beralih ke informasi lainnya. Video yang memperlihatkan sebuah truk tertangkap membuang limbah ke aliran Sungai Ciliwung di Depok, Jawa Barat menjadi viral. Aksi nekat itu berlangsung diprotes warga. Namun sang sopir justru kabur tancap gas, dan berikut informasinya untuk Anda. Sebuah video amatir warga merekam aksi supir truk tinja yang membuang limbah langsung ke aliran Sungai Ciliwung dari Jalan Tol Cijago, Depok. Aksi ini sontak memicu kemarahan warga karena dilakukan secara terang-terangan di ruang publik. Saat aksinya dipergoki, supir langsung tancap gas menuju arah tol Jagorawi. Menurut Koordinator Sahabat Sungai Ciliwung, Hidayat, aksi pembuangan limbah seperti ini sudah kerap terjadi. Truk-truk tinja nakal menjadikan Ciliwung sebagai tempat pembuangan tanpa memperhatikan dampak pencemaran lingkungan. Hidayat menegaskan, tindakan ini merusak kualitas air, membahayakan kesehatan warga, serta melanggar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini sering, saya sendiri sudah melihat 3 kali pembuangan dan saya tidak bisa mengejar gitu. Kebetulan saat yang 2 kali ini kita lagi fokus latihan ya, jadi nggak pegang handphone gitu. Nah kemarin itu kebetulan pas kita lagi istirahat gitu, nah mereka buang, lalu saya kejar. Ya memang cukup sulit untuk naik ke atas jalan tol itu gitu, tapi teman-teman yang di bawah memvideokan buangannya mereka, lalu kita yang bisa naik ke atas memvideokan kendaraannya. Nah, Sungai Ciliwung masih menjadi sumber air bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, pencemaran akibat pembuangan limbah tinja mengancam ekosistem sungai sekaligus kesehatan warga.
Warga berharap pemerintah menindak tegas para pelaku agar sungai tidak terus menjadi sasaran pembuangan limbah. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One, mengabarkan. Pemirsa, sebuah sungai adalah nadi kehidupan. Namun, di Depok, nadi itu kembali dicemari oleh ulah manusia. Viral di media sosial, pemirsa, sebuah truk tinja membuang limbah langsung ke Sungai Ciliwung dari atas tol Cijago. Sungai yang biasa jadi arena olahraga, air, dan juga sumber kehidupan kini berubah jadi tempat sampah raksasa. Berikut liputan rekan kami Rizka Salsabila dan kamera person Yohanes Billy di lokasi untuk Anda. Ya pemirsa, dari atas jembatan tol Cijago inilah viral sebuah mobil tinja yang membuang limbahnya langsung ke dalam ataupun ke bawah, yaitu aliran Sungai Ciliwung. Yang mana tentunya ini sangat mencemari sungai yang ada di bawah tersebut. Lantas seperti apa kondisinya? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya di bawah sini. Tepat di bawah jembatan ini mengalir Sungai Ciliwung, sungai yang kerap digunakan atlet arung jeram berlatih. Namun kini alirannya dicemari oleh truk tinja yang menggantungkan selang menyalurkan limbah manusia ke sungai. Melaporkan ada yang membuang limbah di jembatan tol. Ya pemirsa, di kawasan inilah terlihat adanya selang yang menggantung dan membuang sebuah limbah dari mobil tinja ke aliran Sungai Kali Ciliwung yang ada di sini. Yang mana area ini biasanya digunakan oleh para atlet arung jeram untuk berlatih. Lantas seperti apa tanggapan sebagian warga yang juga berada ataupun tinggal dan juga masih memanfaatkan air di Kali Ciliwung ini? Berikut suara dari mereka. Ya kalau bisa mah jangan buang limbah sembarangan. Itu kan ngeganggu juga lingkungan, ngeganggu juga air kali. Kalau bisa mah ya ditindaklanjutin, dibuang ke kali. Bukan bau lagi, semerbak. Sebelumnya sudah terjadi, cuman pas dikejar dia langsung kabur. Nah, ya itulah kita kesulitan untuk pengejaran, masalahnya dari komunikasi kita agak sulit, kemudian dari pihak tol pun nggak ada sama sekali informasi yang jelas. Peristiwa ini terjadi Minggu sore 31 Agustus 2025. Truk tangki berwarna ungu dengan nomor polisi B9231 KNA terekam kamera warga saat membuang kotoran manusia ke Sungai Ciliwung. Video direkam komunitas Sahabat Ciliwung Depok yang saat itu beraktivitas di bawah jembatan. Buangin limbah. Ini sering, saya sendiri sudah melihat 3 kali pembuangan dan saya tidak bisa mengejar gitu. Kebetulan saat yang 2 kali ini kita lagi fokus latihan ya, jadi nggak pegang handphone gitu. Nah kemarin itu kebetulan pas kita lagi istirahat gitu, nah mereka buang, lalu saya kejar. Ya memang cukup sulit untuk naik ke atas jalan tol itu gitu. Tapi teman-teman yang di bawah memvideokan buangannya mereka, lalu kita yang bisa naik ke atas memvideokan kendaraannya. Tertinjanya bukan dari Depok ya Bang? Bukan dari Depok gitu. Jadi setelah kita cek, kita dapat IG-nya, lalu kita coba hubungi gitulah, ternyata mereka dari Bekasi. Kenapa tinja perlu penanganan khusus? Itu yang pertama karena dari sisi kesehatan dia mengandung bakteri E. coli. Kemudian juga limbah tinja juga bisa menjadi lumpur dan itu bisa mengganggu ekosistem akuatik atau biota perairan. Sehingga untuk tinja itu ada penanganan khusus, limbah tinjanya itu harus dibuang ke dalam septic tank dan tidak boleh langsung terbuang ke sungai. Swasta yang belum bekerja sama dengan instalasi pengelolaan lumpur tinja tadi.
Sehingga akhirnya dia membuang lumpur tinjanya itu sembarangan. Ada yang ke sungai, ada yang ke tanah warga, kemudian juga ada ke tempat-tempat lain. Padahal seharusnya lumpur tinja itu dibuangnya khusus ke IPLT, ke instalasi pengelolaan lumpur tinja. Ya, paling kalau misalnya si yang membuang limbahnya itu langsung membuang ke sungai, berarti nanti dia harus mendapatkan sanksi sebetulnya, punishment. Kalau misalnya pengelola lumpur tinjanya itu ada di wilayah Kota Depok, berarti pemerintah Kota Depok harus memberikan tindakan hukum atau sanksi kepada si pengelola atau penyedot lumpur tinja tadi. Tapi kalau berada di luar lingkungan pemerintah kota, berarti pemerintah kota bisa menyampaikan informasi ini kepada pemerintah kota atau kabupaten yang izin si pengambil lumpur tinjanya itu ada di wilayah tersebut. Kalau belum ada izin, sanksinya bisa lebih tegas lagi. Sungai Ciliwung bukan sekedar aliran air, tapi nadi kehidupan bagi jutaan warga di sekitarnya. Dari peristiwa ini kita diingatkan betapa rapuhnya kesadaran menjaga lingkungan. Satu truk tinja bisa mengotori tidak hanya sungai, tapi juga nurani kita. Dari kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan sungai kita. Tanpa adanya pengawasan yang tepat dan juga kesadaran dari masyarakat, Sungai Ciliwung akan terus menjadi korban. Dari Depok, Rizka Sasabila, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ketiadaan fasilitas kesehatan di sejumlah desa di pedalaman Kabupaten Maluku Tengah Maluku membuat warga harus berjuang keras untuk menuju puskesmas terdekat. Bahkan warga harus memandu pasien yang sakit sejauh puluhan kilometer demi mendapat pelayanan kesehatan. Marten Atuani, warga desa Kalowa ini terpaksa ditandu sejauh 30 km untuk menuju puskesmas terdekat. Pria berusia 49 tahun ini tengah sakit dan harus menjalani perawatan intensif karena ketiadaan fasilitas kesehatan di desanya. Dengan menggunakan kursi yang diikat bambu, Marten ditandu oleh keluarga dan dibantu beberapa warga. Selama perjalanan, mereka harus ekstra hati-hati lantaran akses jalan berlumpur dan licin serta jembatan penghubung yang tidak memadai. Lama perjalanan menuju puskesmas terdekat pun tergantung kondisi pasien dan kecepatan berjalan warga. Tak jarang, warga harus menempuh waktu hingga 2 hari perjalanan. Selain ditandu, tak sedikit pasien terpaksa digendong untuk sekedar berobat di pusat kecamatan terdekat. Warga berharap kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun fasilitas kesehatan dan akses jalan yang memadai bagi mereka yang tinggal di pedalaman. Kami sangat mengharapkan bantuan dari semua pihak, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk dapat melihat kami dalam hal ini membangun akses jalan menuju ke 5 negeri yang ada di pegunungan sana, sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang kami temui seperti ini, kami mampu dan dapat bisa menyelesaikannya dengan cepat. Menurut warga, akses 5 desa untuk menuju pusat kecamatan selama bertahun-tahun tak tersentuh pembangunan. Dari Maluku Tengah Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan.
Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap tim bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.